Pagi ini suasana masih sangat dingin. Ya, inilah suasana pagi di Kampung Serikandi, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Desa Sarikandi merupakan desa yang sangat subur, yang dikenal sebagai sentra tanaman padi dan menjadi lumbung pangan untuk Kecamatan Kurau. Hamparan sawah dengan padi yang menguning menjadi cerita tersendiri saat saya melihat sendiri betapa anugerah Tuhan atas tanah di negeri kami. Serikandi sungguh sebuah karunia yang luar biasa. Nah, anjir ingat tahunnya aku nih rasanya diundang oleh Bapak Barudin lah. Ujar ada acara panen. Bah, asana gina aku nah kalau pindah pang orang talambat kina. Ayo enak tulak aku nah. Sejauh mata memandang, sejauh itu pula hamparan luas hasil kerja terbaik para petani desa Sarikandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ulun pae tadi dapat semalam dapat undangan dari Bapak Barudin. Iya ya. Ujar ada acara panen di mana, Pak? Oh sana yang ada sorbong sana. Oh, mang serubung di sana. Iya situ. Pian kada ke sana kah? Kasana aja enak. Ayo enak ulun dahulu lah. Iya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matahari mulai meninggi. Saatnya saya harus lebih cepat mengayuh sepeda agar tidak terlambat menghadiri undangan Pak Badarudin. Saat saya tiba di lokasi panen, ternyata suasana sudah mulai ramai. Sejumlah orang sudah mulai berkumpul di tenda besar yang menjadi lokasi pertemuan. Oh, ternyata panen raya di kampung Pak Badarudin juga dihadiri pejabat dari Kementerian Pertanian. Ternyata luar biasa juga desa Sarikandi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, acara ini sebagaimana dilaporkan tadi oleh Ketua Kelompok maupun Kepala SMKPP Banjarbaru Pak Suherman, ini adalah salah satu bentuk ya, kiprah dan peran Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan di Banjarbaru. Ya. Jadi inilah bentuk kiprah ya teman-teman di SMKPP harus memiliki mitra ke masyarakat karena mendidik anak-anak yang memang berlabel bertani kalau nggak tahu langsung kondisi lapangan nanti jadi bertaninya di papan tulis saja. Ya, ini harus tahu persis kondisi lapangan seperti ini dan diharapkan ya ke depan bukan hanya sekali-sekali, ya, harus barangkali secara kontinu. Memang ada program kerja lapangan. Ya, kalau memang lokasinya dimungkinkan, barangkali dalam setiap semester harus beberapa kali rajin ke lapangan. Ya. Nah inilah bentuk kenapa disebut dengan desa mitra. Ya. Tidak dalam konteks mengajari atau tadi apa istilahnya Pak pembinaan ya, tapi bekerja bersama ya karena prinsipnya kalau di dalam jargon kami kalau petani yang maju sejahtera ya maka insya Allah pangan dan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, artinya rakyat bahagia. Dan kalau petaninya sejahtera, rakyatnya bahagia, insya Allah Indonesia jaya kan gitu. Ini yang kita harapkan bersama ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak lama setelah acara pertemuan, kini saatnya menuju sawah yang akan dipanen. Ternyata tidak hanya para pejabat dan petani desa Serikandi yang ikut panen hari ini. Rupanya juga ada para siswa SMK Pertanian Banjarbaru yang ikut panen. Meski saya tidak terbiasa menyabit padi, tapi hari ini saya harus mencobanya. Ya, hitung-hitung sambil belajar. Bagus benih lah. Ya, alhamdulillah bagus benih kita. Tapi sebelumnya tuh ada juga kan yang ibarat kena penyakit. Tinggi dulu ada takana takana hama gerang. Iyalah, puntian lah. Tinggi dulu Pemantian lah. Iya. Kenapa hamanya tuh? Itu yang disebut orang apa tongro. Tongro. Iya lah kayak penyisanya tuh. Nah, tongro itu sejenis virus yang sangat merusak benih. Ciri-cirinya apa kan kena tongro Nah, tuh kayak itu ciri-cirinya benihnya pertama kerdil, kedua awalnya itu berwarna merah jingga. Nah, kayak ini benih kita nah. Aduh. Apa kayak ini? Abang halus nah. Mas bener. Ini apa pulang? Benihnya. Gagal kita tahun ini. Pak Badarudin, apa kabar? Kayak ini pang gue nah. Nih meriksa benih nih kayak apa nah rusak benih kita. Ya. Nah, kayak apa penggunaannya nih, Pak? Karena gue kayak nih pang nah. Iya nih, Karena penyakit. tinggi. Ini ngarannya kena penyakit tungro. Awalnya nih, anu oren lo nih, jingga. Ini penyebabnya apa, Ay? Hama. Ngaran hamanya tuh wereng hijau. Nya amun pian kibas-kibas kayak ini nah, banyak anak nyamuk keluaran. Nah, ya itu. Maka banyak bener boy kita nih nang kanan nah kayak apa nih. Nah, Adakah solusinya, Bo? Engge, nah amun pian hendak solusinya nih pas kebetulan ada kegiatan penyuluhan. Enggak. Kegiatannya tuh program Desa Mitra bekerjasama dengan SMK Pertanian. Oh, Nah di sana karena kita dijelaskan kayak apa cara mengatasi penyakit tungro, kayak apa karena biar budidaya ini bagus. Enggak. Nah karena pian datang esok lah. Enggak, insya Allah lah. Ya datang Enggak, karena kami usahakan sedapat mungkin kami ke sana lah. Enggak, karena bawakan ininya contohnya Enggak, sarumpun cabutakan Enggak, nang Mbak. tekenane. Iya, iya. Enggak, Karena kami membawakan. ya ditunggu palah kena lah Enggak. kedatangannya. Iya. Iya, terima kasih. Ulun lanjut lagi berjalan. Iya, Mbak, terima kasih, Mbak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Lin. Kabar nih? Baik, Pak. Terima kasih kami diundang. Banyak rombongannya lah. Mungkin banyak kawan-kawan berjalan batu, Pak, sebagian. Ada Mungkin Pak. ada naik kendaraan. Iya, Pak. Wih, Selamat Pak. datang. Terima kasih. Silakan Oke, diparkir. kami parkir. Ini Pak ya. Nah, sampai juga. Pak, kesini lah. Pak. Siapa ya? Coba silakan parkir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan daripada diskusi ini adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok tani, yang mana kelompok tani yang hadir di sini ada 3 kelompok tani. Yang pertama, kelompok tani Alunan Padi Melandai dari Desa Keladan Baru, Kecamatan
gambut. Kemudian yang kedua, kelompok tani sejahtera dari Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut. Dan yang ketiga, dari kelompok tani usaha maju bersama dari Desa Srikandi, Kecamatan Kurau. Dari kelompok tani yang ada, terutama dari Kecamatan Gambut ini, masing-masing memiliki permasalahan yang sama, yaitu padi yang mereka tanam itu terkena serangan tungro, sehingga ada yang satu kelompok tani dari kelompok tani sejahtera Tambak Sirang Laut, keadaannya gagal panen seluruhnya. Sedangkan karena mereka tanam itu adalah dari jenis padi lokal, sedangkan yang ada di Desa Srikandi itu rata-rata yang ditanam adalah dari jenis padi unggul, sehingga dari kelompok tani Kurau dan dari Keladan Baru masih bisa panen, sedangkan dari Tambak Sirang Laut itu gagal panen. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami persilahkan nantinya Bapak Ibu dapat menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok kepada bapak-bapak narasumber yang ada di depan kami ini. Terima kasih Ibu Moderator. Pagi menjelang siang hari ini kami membawa 2 orang narasumber. Yang pertama Bapak Ahyar yang dekat dengan saya ini dari Balai Proteksi Tanaman Pangan, yang sehari-harinya beliau itu melihat bagaimana tanaman padi ini yang terserang hama dan penyakit. Tadi juga sudah sampaikan Bapak Ibu, banyak masalah, hama apa, penyakit apa yang menyerang pada tanaman padi Bapak Ibu sekalian. Nanti bagaimana cara mengatasinya akan disampaikan oleh Pak Ahyar ini. Yang kedua, kami juga membawa narasumber, yaitu Bapak Hairudin dari Balai Pengkajian Tanaman Pangan Kalimantan Selatan. Beliau juga banyak meneliti mengenai bagaimana budidaya tanaman padi yang baik, terutama di dalam pengelolaan lahan tanah pasang surut gitu ya. Karena tanah pasang surut ini banyak masalah, banyak kendala yang dihadapi. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ahyar untuk menyampaikan paparan mengenai upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah lapangan pada tanaman padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ingin menjelaskan terutama yang menjadi permasalahan di wilayah 2 kecamatan ini, yaitu masalah penyakit tungro. Jadi penyakit tungro ini disebabkan oleh virus, penyebabnya virus. Nah, bagaimana kita mengenal adanya muncul penyakit tungro ini? Apakah ini penyakit tungro atau jangan-jangan hanya kekurangan defisiensi unsur hara gitu ya? Nah, penyakit tungro ini di mana saja bisa muncul, terutama untuk padi lokal. Kita perlu sangat berhati-hati terhadap penyakit ini, karena kalau sudah penyakit ini menyerang, itu sangat sulit disembuhkan. Nah, penyakitnya tidak bisa sembuh dan kita tidak bisa panen. Nah, kalau sudah penyakit ini menyerang. Nah, saya mengawalinya dari ciri-cirinya dulu. Jadi ciri-ciri penyakit tungro, apabila di lahan ditemukan ada daun bendera 3-4 ya, di paling atas ya yang baru muncul, itu berwarna jingga. Jadi dia berwarna jingga, kemerah-merahan. Nah, itu perlu diduga sebagai penyakit tungro. Nah, kalau kita memastikannya gimana? Apakah itu dia tungro atau bukan? Apakah dia juga kekurangan unsur hara? Sangat mudah untuk mengetahuinya ya. Jadi kalau kita munculnya daun ketiga keempat itu berwarna jingga, kemerah-merahan, itu kita bisa uji dengan menggunakan yang namanya yodium tintur. Ya, kita celup ke cairan yodium tintur lebih kurang 2-3 menit,
nanti akan muncul daun itu akan menjadi kehitaman. Itu bisa kita pastikan tumro. Nah, tetapi yang lebih mudah lagi, kalau belum yakin itu, biasanya petani itu mengira itu kekurangan defisiensi, kekurangan pupuk lah, kurang pupuk. Begitu dipupuk, biasanya tanaman akan tumbuh baik. Nah, kalau tumro, walau dipupuk bagaimanapun dia tidak akan pertumbuhannya baik. Dia akan menjadi kerdil, kemudian anakannya berkurang. Kemudian berikutnya saya minta juga pemaparan singkat dari Bapak Hairudin mengenai bagaimana pengelolaan tanah pasang surut ini sehingga memang padi yang kita tanam itu terhindar atau terbebas dari penyakit tumro. Kepada Pak Hairudin kami persilahkan. Seperti tadi disampaikan Pak Ahwar, di sini adanya serangan penyakit tumro dan pencegahan maupun pengendaliannya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ahwar. Dan masalah selanjutnya adalah sebagian besar lahan pasang surut ini masih didominasi oleh pertanaman padi lokal. Nah, itu antara lain masalah-masalah yang ditemui di lahan pasang surut. Nah, kemudian upaya pemecahan masalahnya adalah dikenal dengan PPP padi pasang surut. Jadi pengelolaan tanaman padi pasang surut. Silahkan kalau ada di antara Bapak Ibu masalah yang mau disampaikan, sebutkan namanya, dari kelompok mana masalahnya, sampaikan sekarang. Nanti barangkali Bapak yang ada sebagai narasumber yang ada di depan ini akan memberikan solusi buat kita semua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ngaran ulun Saprudin. Kami takut Pak dengan itu virus tumro, itu. Mungkin kami di sini lebih banyak nanti sedikit arahan atau panduan untuk tanah kami di desa Sarikandi ini supaya tidak terkena virus tumro itulah Pak. Karena selama ini virus tumro tidak pernah terjadi di desa kita Pak. Silahkan Pak. Waduh, bawa ini lagi Pak. Bawa kado. Bawa kado untuk kami itu ya. Ya oke, silakan Pak. Kami di sini ingin menanyakan bagaimana kiat atau cara kami supaya penyakit itu jangan menular di tempat kami lagi. Khususnya kami ingin merencanakan dan itu selalu dilaksanakan, yaitu menanam padi unggul. Insya Allah di bulan Oktober kami akan menanam padi unggul. Tetapi yang ingin kami minta penjelasan kepada Bapak narasumber bagaimana untuk mempertahankan supaya jangan sampai padi unggul kami itu terserang penyakit tumro. Dan di sini juga ulun membawa sampel atau contoh daripada padi yang karena tumro di tempat kami. Saya tambahkan Pak Badarudin ini waktu kemarin itu ada di lahan sawah. Kebetulan saya lewat, kemudian saya tahu ada kegiatan program Desa Mitra dari SMK SPP Pertanian ini. Maka Pak Badarudin saya undang ke sini untuk dapat berhadir dan diskusi dengan membawa permasalahan yaitu penyakit tumro. Mungkin demikian, terima kasih. Yang pertama barangkali seperti saran kami terdahulu, itu bibitnya lah, yang 100% maupun 65% lah terserang tumro ini, tolong bibitnya jangan dari wilayah itu, nah, jangan dari wilayah Lamak Sirang lah.
bibitnya cari dari wilayah yang aman. Nah, jangan ngambil di sekitar situ bekas panenan turiang, apalagi turiang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada gejala merah, itu segera laporkan ke petugas. Nah, tolong sampaikan ke anggota kelompok taninya. Lah, kalau ada gejala merah, jingga berwarna jingga kemerahan lah, bukan merah kayak bendera ini, jingga lah, jingga kemerahan. Itu segera laporkan ke petugas. Nah, apakah itu nanti dicek tumro, apakah itu karena masalah hara lah. Nah, umumnya lah, kalau di lahan sawah kita itu banyak tumro, banyak anunya apa, waring hijaunya. Nah, itu kita sudah merupakan indikator kita untuk supaya kita lebih waspada. Kalau ada tanaman merah, jingga kemerahan, ada waring hijaunya, nah itu kita harus hati-hati. Lalu segera mengendalikan waring hijaunya apabila ada sumber inokulumnya, ada yang warna jingga tadi. Nah, yang paling mudah, cabut aja. Lah, kalau 1-2 rumpun aja cabut aja. Yang jadi masalah itu kan deteksi awal kita yang terlambat. Sudah menyebar hektaran, baru kita kendalikan. Nah, ini sudah terlambat. Seharusnya begitu ada merah spot-spot jingga itu, ada kita cabut, kemudian waring hijaunya kita semprot. Insya Allah itu ada berkembang lagi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan diskusi antar kelompok tani Desa Mitra dari SMK PP Negeri Banjarbaru, di mana segala permasalahan-permasalahan yang ada pada Bapak Ibu di kelompok tani, yang mana tadi sudah ada solusi dari Bapak-Bapak narasumber. Semoga dengan adanya pertemuan ini, Bapak dan Ibu masih tetap semangat untuk menanam padi untuk tahun depan. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya, mudah-mudahan ya. Semoga juga untuk padi tahun depan, panen padi tahun depan bisa menghasilkan lebih tinggi produksinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap kami mohon maaf, dan semoga pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya pemirsa, karena di sini juga ada bapak-bapak pejabat pertanian, saya juga ingin tahu lebih banyak soal kebijakan pertanian dan perhatian terhadap para petani. Karena petani adalah pahlawan pangan kita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama-sama kegiatan panen. Iya nih panen kita nih, bagus ini. Ya, menurut Bapak bagaimana Pak peran petani terhadap ketahanan pangan nasional kita ini, Pak? Ya, kita ini hanya memberikan semangat motivasi bahwa kami memperhatikan. Jadi inilah bahwa bukti ya, kalau petaninya bergairah, petaninya mengikuti teknologi, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Sekarang saya pindah ke Bapak Abdurrahman. Nah, Bapak Abdurrahman Inani sebagaimana Kepala Bapelu di Tanah Laut ini Pak ya, Kabupaten Tanah Laut, itu sejauh mana nih Pak? Ya, program penyuluhan yang berjalan di daerah Bapak. Peran penyuluh kita tekankan setiap ada pertemuan dengan masyarakat, petani khususnya, berikanlah bimbingan, berikanlah motivasi, berikanlah pendampingan bagaimana bercocok tanam, bercocok padi dan sebagainya, yang baik itu yang seperti apa. Sehingga masyarakat kita bisa terbantu adanya penyuluh kita di lapangan. Iya, sekarang saya ke Bapak Edi nih ya, yang merupakan Kepala Bapelu juga nih, tapi Bapak ini di Kabupaten Banjar gitu ya. Nah, sejauh mana Pak kegiatan Bapelu yang ada di sana Pak? Untuk peran penyuluhan sebenarnya setiap tahun selalu ditingkatkan.
Karena kita untuk pembiayaan untuk meningkatkan peran penyuluh di tingkat desa ya, itu ada sumber dana dari APBN ya, APBD 1 dan APBD 2. Jadi kita selalu ada dana untuk sharing-sharing untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya khusus padi, karena padi kan salah satu komoditas strategis ya untuk tingkat nasional. Iya, nah ini Bapak Suherman lagi ya. Bapak Suherman sebagaimana kepala SMK PP Banjarbaru. Nah, Bapak ini menjalin program kemitraan ini Pak ya, selain menelurkan juga ya, menelurkan anak-anak yang nantinya akan menjadi petani-petani yang bagus. Sejauh mana juga nih Pak program kemitraan yang Bapak jalin di sana? Program kemitraan ini kami ikut membantu para penyuluh untuk mendampingi petani dalam rangka penerapan paket-paket teknologi. Karena ya sekarang ini saya kira kebijakan dari penyuluhan, kebijakan dari Kementerian Pertanian juga sama, bahwa petani itu diharapkan bekerja di dalam kelompok dalam rangka memperkuat posisi tawar para petani. Saya kira itu mengenai kebijakan, sekali lagi bahwa kemitraan ini merupakan wahana bagi SMKPP terutama Banjarbaru ini dalam rangka ini tempat belajar bagi gurunya, kemudian tempat belajar lebih-lebih tempat belajar bagi siswanya. Sekali lagi bagaimana tugas yang akan dilakukan oleh siswa kami sehingga mereka tahu, oh itu tugas saya, itu pekerjaan saya nanti di hari yang akan datang. Mudah-mudahan siswa kami menjadi penyuluh, menjadi petani yang lebih baik dari petani dan penyuluh yang ada sekarang. Dan mudah-mudahan dalam pengerjaannya nanti Pak ya ikhlas, tulus. Amin. Nah pemirsa, demikian pengalaman baru saya dari Desa Serikandi dalam Kindai Limpuar kali ini. Datang, kenali dan hargai para petani kita, karena jasa mereka semua pangan ada untuk kita. Sampai jumpa di Kindai Limpuar berikutnya. Terus jaga dan lindungi pertanian kita untuk Indonesia.